Selamat datang di Juice Media. Hai guys, kali ini Juice Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika materi trigonometri. Selamat menonton. Tentukan nilai minimum dan maksimum dari fungsi berikut. Oke. Nah, untuk bagian A 2 Y sama dengan 2 sin X kurang Pi per 3 plus 1. Bagian B minus 4 cos 3X plus 2. Bagian C nilai Y sama dengan 2 tan 3X kurang 5. Oke, satu-satu. Nah, jadi tentukan nilai minimum sama nilai maksimum dari fungsi berikut. Jadi mulai dari 2 sin X kurang Pi per 3 tambah 1. Bagian D minus 4 cos 3X plus 2. Bagian C, Y sama dengan 2 tan 3X. Oke, untuk bagian A dulu. Bagian A, berapa nilai minimumnya, berapa nilai maksimumnya. Oke. Nah, untuk mengetahui nilai minimum sama nilai maksimum, tinggal butuhkan saja angka A sama angka C-nya. Angka A itu angka di depan sin, depan cos atau depan sin cos Cina, tan nanti beda. Nah, A itu angka depan sin sama depan cosnya. Terus C itu angka paling belakang. Oke, angka paling belakang. Angka paling belakang artinya di sini yang 1 sama 2. Misalkan kalau ditukar ya bertukar nih posisinya. Jadi angka paling depan. Intinya dia konstanta. Nah, konstanta tidak ada sinnya, tidak ada x-nya. Oke, jadi dia cuma angka saja. Berarti itu nilai C-nya. Oke, untuk bagian A, nilai A-nya itu kan sama dengan ini, angka depan sin, berarti 2. Sedangkan C-nya sama dengan 1. Ya kan? Oke. Nah, karena A-nya 2, C-nya 1, berarti untuk nilai maksimum atau nilai minimum dulu, nilai minimum itu sama dengan minus dari nilai mutlak A-nya. Nah, nilai mutlak 2 ditambah 1. Berarti minus 2 tambah 1 hasilnya minus 1. Oke. Masih ingat di nilai mutlak? Nilai mutlak itu artinya hasilnya harus menjadi positif. Kalau dia positif, tetap positif. Kalau dia negatif, jadi positif. Terus ini harusnya positif. Kenapa di sini negatif? Karena ada minusnya di luar. Nah, jadi ini nilai mutlak 2, jadinya positif 2. Tapi ada minus di depannya. Jadi positif 2 ketemu minus, tetap minus. Nah, walaupun ada mutlak di sini, jadi yang mutlak itu angka 2-nya. Angka 2 dimutlakkan jadi positif. Tapi ketemu minus, ya jadi minus. Kayak gitu. Nah, oke. Nah, sedangkan untuk nilai maksimumnya berarti positif dari nilai mutlak 2 tambah 1. Artinya 2 tambah 1 sama dengan 3. Selesai. Oke, gampang gitu. Jadi nilai minimumnya minus 1, nilai maksimumnya 3. Untuk bagian B, bagaimana? Y sama dengan minus 4 cos 3X plus 2. A-nya berapa? C-nya berapa? Oke, untuk nilai A, angka di depan cos-nya atau koefisiennya itu minus 4. Sedangkan nilai C-nya itu konstantanya bernilai 2. Nah, kalau begitu nilai minimumnya berapa? Nah, nilai minimumnya berarti negatif dari nilai mutlak A. A-nya di sini minus 4. Berarti nilai mutlak minus 4 tambah 2. Nah,
minus 4 dimutlakkan jadi positif. Positif 4. Tapi ketemu minus, jadi minus 4 plus 2. Oke, sama dengan minus 2. Nah, jadi nilai mutlak dari minus 4 jadinya positif 4. Tapi ketemu lagi minus, jadi ya minus 4 tetap. Oke, jadi bukan kalau minus ketemu minus, oh di sini positif. Tidak boleh begitu. Nah, jadi mutlakkan dulu ini, setelah mutlakkan kalikan dengan angka di depannya. Kebetulan di sini minus. Jadi minus dikali dengan positif 4, karena ini sudah dimutlakkan. Minus kali 4, ya minus 4. Oke? Nah, berikutnya untuk nilai maksimumnya bagaimana? Untuk nilai maksimumnya tinggal positif dari nilai mutlak. Jadi tadi negatif dari ini positif sekarang. Nah, lalu kan kalau positif nggak ditulis. Positif dari nilai mutlak A. Berarti minus 4 dimutlakkan tambah 2. Minus 4 dimutlakkan, jadi positif 4 ditambah 2. Berarti 4 tambah 2 hasilnya 6. Oke, selesai ini untuk bagian B. Nilai minimumnya minus 2, nilai maksimumnya 6. Selesai. Nah, bagaimana dengan bagian C? Bagian C, Y sama dengan 2 kali tan 3X dikurang 5. Oke. Nah, kalau ketemu fungsi tangens, nah, tan. Jadi kalau ketemu fungsi tan, terus ditanyakan nilai minimum sama nilai maksimumnya. Nah, dia sedikit beda. Kalau tadi sin sama cos, kita tinggal tentukan A-nya berapa, C-nya berapa, masukkan ke rumus, dapat min-nya sama max-nya. Nah, kalau dia tan, berarti tidak perlu tentukan A-nya berapa, C-nya berapa. Nah, tidak perlu tentukan A-nya berapa, C-nya berapa. Kenapa? Karena nilai minimum sama nilai maksimum untuk tan itu sudah fix, tidak bisa nih diubah-ubah. Berapa itu? Ya, nilai minimum sama nilai maksimumnya. Nah, jadi kita istilahkan saja tak hingga. Nah, oke, nilai minimum untuk bagian C, nilai minimum sama nilai maksimum itu tak hingga. Oke, nilai maksimum itu tak hingga, nilai minimum juga tak hingga. Tapi tak hingganya negatif kalau minimum, positif kalau maksimum. Oke, atau biasa ada orang anggapnya aja tidak ada. Kenapa? Karena tidak ditahu berapa itu tak hingga, ya kan? Nah, kenapa bisa tak hingga? Karena kan kemarin kakak ada gambar juga bentuk kurva dari tangens. Masih ingat bentuk kurva dari tangens? Ada tidak itu? Oke, bentuk kurva dari tangens. Ini. Oke, bentuk kurva dari tangens. Nah, jadi lihat yang di sebelah kiri ini, dia semakin lama semakin besar ke atas terus. Bahkan sampai titik 90 derajat pun kita tidak tahu nilainya. Kenapa? Karena dia sampai ini naik ke atas terus. Terus kalau yang ini asalnya dari bawah sekali. Nah, atas terus ini kalau diteruskan sampai paling atas, berarti sampai nilai yang besar sekali. Nilai yang besar sekali itu kan diistilahkan dengan tak terhingga. Sedangkan untuk yang ini asalnya dari nilai yang paling bawah. Nilai yang paling bawah itu diistilahkan dengan negatif tak terhingga. Oke? Jadi nilai maksimumnya berapa? Ya, kasih naik ke atas terus, berarti pasti nilai maksimumnya ya angka yang besar sekali. Tak hingga istilahnya. Nah, kalau yang ini nilai terkecilnya berapa? Berarti kalau kita luruskan ini terus sampai di paling bawah, itu angka yang kecil sekali. Saking kecilnya sampai dianggap minus tak terhingga. Oke, minus tak terhingga. Nah, kenapa? Karena dia tidak ketemu di titik 90 derajat. Oke. Oke, seperti itu Jina untuk menentukan nilai minimum sama nilai maksimum. Bisa Ji? Nah, jadi seperti itu untuk menentukan nilai minimum dan maksimum. Oke. Nah, sekarang
Ini coba. 4 sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk nomor 4? Atau sudah bisa? Oke. Nah, kalau sudah bisa, kita coba satu contoh soalnya. Sudah. Oke. Nah, ini soalnya mirip Ji, tapi ada sedikit tambahan yang ditanyakan. Oke. Soal nomor 5. Diketahui fx itu sama dengan akar 2 dikali cos 3x tambah 1. Oke. Jika nilai maksimum dan minimum fx berturut-turut P dan Q, oke, maka nilai P kuadrat tambah Q kuadrat adalah titik. Oke, jadi diketahui fx, fungsi fx sama dengan akar 2 kali cos 3x plus 1. Nah, jika nilai maksimum dan nilai minimum fx itu berturut-turut P dan Q, jadi P itu sebagai maksimum, Q sebagai minimum, maka berapa nilai P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat? Oke, P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat. Oke. Nah, kira-kira berapa hasilnya? Opsinya, ini kasih opsi ya. Opsinya A, 1, B, 2, C, 3, D, 6, E, 12. Oke, 1, 2, 3, 6, atau 12? Kira-kira. Oke, coba dicakar-cakar dulu. Nah, kita dapat enggak jawabannya? Berapa nilai P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat?
setidaknya harus dapat nih nilai P sama nilai Q-nya. Nah, jadi kan di sini dia bilang P itu maksimum, Q itu minimum. Berarti seharusnya sudah bisa dapat nilai P-nya berapa, nilai Q-nya berapa. Oke, karena P-nya itu maksimum, berarti cara carinya sama kayak tadi. Mutlakkan A-nya tambah C. Q-nya minimum berarti negatif dari mutlak A-nya tambah C. Oke, nah, nanti kalau sudah dapat, tinggal kuadratkan masing-masing terus dijumlahkan. Oke, kuadratkan masing-masing terus dijumlahkan. Dapat nih? Dapat Ji. Aku dikerja Ji. Dua, bukan. Bukan dua. Hati-hati dengan tanda negatifnya. Kalau negatif dikuadratkan jadi positif. Oke. Oke. Terus ingat cara mengkuadratkan juga. Cara mengkuadratkan kalau A tambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Nah, sedangkan kalau A kurang B kuadrat itu jadi A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Oke. Enam. Ya, betul. Nah, sudah jawab. Betul. Jawabannya nanti 6. Oke. Oke, nah jadi jawabannya dapat jawabannya itu 6. Betul.
Nah, kira-kira kenapa bisa 6? Jadi caranya sama. Jadi untuk menentukan nilai maksimum minimum caranya sama seperti yang sebelumnya. Nah, jadi yang pertama sekali harus dicari, ya cari dulu P dengan Q-nya. P-nya itu nilai maksimum, Q-nya itu nilai minimum. Nah, kalau sudah dapat P dengan Q-nya, baru masukkan ke yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Nomor 5. Jawabannya nanti betul, jawabannya 6. Oke, jawabannya. Nah, kita lihat kenapa bisa 6. Oke, nah di sini untuk nilai fx akar 2 cos 3x plus 1, berarti yang mana A, yang mana C? A itu koefisien depan cosnya, C itu konstantanya. Ya kan? Berarti bisa ditahu nilai maksimum. Di sini maksimum itu P. Oke, jadi P itu maksimumnya. Nilai maksimum berarti positif dari nilai mutlak ini. Tapi ini kan memang sudah positif. Jadi positif dari akar 2 ditambah dengan positif 1. Maksimum. Dapat nih P-nya. Sedangkan kalau Q-nya, karena Q-nya dikatakan minimum, berarti negatif dari nilai mutlak ini. Oke, berarti negatif dari akar 2 ditambah 1. Nah, sekarang yang ditanyakan karena sudah dapat P dengan Q-nya, cari nilai P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti ini dikuadratkan, tambah yang di bawah juga dikuadratkan. Nah, bagaimana cara menentukan nilai kuadratnya? Ingat, jadi untuk P kuadrat tambah Q kuadrat, nilainya sama dengan P-nya akar 2 tambah 1 kuadrat, ditambah dengan ini, minus akar 2 tambah 1 kuadrat. Oke, nah bagaimana cara carinya? Akar 2 dikuadratkan, jadinya lepas, ya kan? Akar dikuadratkan, jadi lepas. Tambah 2AB. Nah, jadi ingat selalu ada perantaranya, jadi bukan ini kuadrat tambah 1 kuadrat. Memang nanti ada 1 kuadrat, berarti kan 1. Memang ada. Tapi ingat selalu ada di tengahnya. Apa itu yang di tengahnya? Yang di tengahnya itu 2 kali angka depan kali angka belakang. Atau 2AB. Berarti 2 kali 1 tetap 2. 2 kali akar 2. Jadinya 2 akar 2. Oke, jadi ingat selalu ada angka yang di tengahnya. Jadi bukan akar 2 dikuadratkan jadi 2. 1 dikuadratkan jadi 1. Nah, bagaimana dengan yang di belakang? Yang di belakang jadinya gini. Minus akar 2 dikuadratkan. Nah, bilangan negatif dikuadratkan jadi positif. Berarti minusnya hilang, akar 2 dikuadratkan jadi positif 2. Nanti 1 dikuadratkan jadi positif 1. Tapi ingat ada yang di tengah. Apa itu yang di tengah? 2 kali 1 tetap 2 kali minus akar 2. Nah, 2 kali minus akar 2. Berarti jadi minus 2 akar 2. Ya kan? 2 kali minus akar 2. Jadinya minus akar 2. Oke, hitung nih. Ada yang sama. Ya kan? Ada yang sama terus baku kurang. Jadinya di sini 2 akar 2 dikurang 2 akar 2. Karena sama berarti ini habis. Ya kan? 3 kurang 3 habis. 5 kurang 5 habis juga. Oke, nah berarti yang tersisa berapa? 2 tambah 1, 3, tambah 2, 5, tambah 1, paling belakang. Berarti hasil jawabannya 6. Jadi jawabannya delta, 6. Oke, nah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja soal-soalnya untuk yang grafik sama fungsi trigonometri, menentukan nilai minimum dan menentukan nilai maksimum. Oke, nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita bahas apa ya? Bahas soal-soal terakhir di sekolah sudah belajar sampai di mana materinya? Ya, kita
menyesuaikan saja. Nah, jadi materinya sampai di sini selesai nih seharusnya. Trigonometri. Grafik fungsi trigonometri. Jadi trigonometri itu kan mulai dari awal itu perbandingan trigon yang sin, cos, tan, yang sin demi, cos sami, tan desa. Itu paling awal. Setelah itu nilai trigonometri sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 90. Terus ada aturan kuadran. Nah, aturan kuadran semua sindikat tangan kosong. Kapan dia positif, kapan dia negatif, sin di mana positif, cos di mana positif, itu aturan kuadran. Terus setelah itu ada namanya sudut berelasi. Sudut berelasi itu untuk menentukan nilai sin, nilai cos atau nilai tan atau perbandingan trigon lainnya. Jika sudutnya bukan lagi sudut istimewa dari 0 sampai 90. Jadi kalau sudutnya sudah lebih besar dari 90, misalkan 120 atau 240, berapa nilai sin cos tan-nya. Nah, setelah itu ada materi identitas trigonometri. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, tan itu sin per cos, terus 1 tambah kotan sama dengan cosec, terus tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Itu identitas trigon. Setelah itu aturan sin, aturan cos, luas segitiga sama ini terakhir. Lumayan banyak. Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika materi trigonometri. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari Jus Media. Terima kasih.